Selama 3 hari penuh, Riana harus beristirahat di rumah sakit dan selama itu pula, Erik tidak sedikit pun meninggalkannya. Sementara Dimas, tidak sedikit pun laki-laki itu terlihat mengunjungi Riana. Evan selalu datang di pagi hari untuk membantu Riana merilekskan pikirannya dan pulang ke apartemennya saat matahari hendak kembali ke peraduannya. Berbanding terbalik dengan Riana, Erik justru stres dengan kehadiran putranya. Bocah kecil miniatur dirinya itu selalu saja memonopoli Riana dan membuatnya tersingkir. Mami jadi pulang hari ini kan? Riana menunduk dan melihat putranya yang meletakkan kepala di dadanya. Wanita itu mengangguk dan tersenyum. Kalau gitu, Evan akan tidur dengan Mami. Evan akan jaga Mami, ujar Evan bersemangat. Erik terlihat shock. Dia mendelik pada putranya. Bocah itu benar-benar membuatnya naik darah. Selama di rumah sakit, dia tidak mendapat kesempatan berdua dengan ratu hatinya itu karena Evan selalu saja menempel seperti perangkol. Dan Riana pasti akan tertidur setelah Evan pulang karena pengaruh obat antidepresi yang harus dikonsumsi Riana. Lalu nanti saat sudah di rumah, dia juga terancam tidak akan bisa tidur bersama Riana. Rasa kesal Erik benar-benar sudah sampai di ubun-ubun. Dia semakin sebal karena dia tidak bisa membalas putranya. Satu-satunya harapan adalah penolakan Riana atas permintaan Evan. Baiklah sayang, sahut Riana dan Erik lemas seketika. Melihat ekspresi sang ayah, Evan tambah mengompori ayahnya. Dia menyentak-nyentakan alis dan tersenyum licik. Melihat provokasi anaknya, Erik bertambah geram. Anak, Evan sudah besar sekarang. Dia tidak boleh tidur dengan orang tua. Itu sangat tidak baik untuknya, ujar Erik dengan wajah seriusnya. Evan mengerutkan bibir. Dia semakin membenamkan wajahnya di dada sang ibu. Beberapa detik kemudian suara isakan terdengar. Riana terkejut dan segera mengusap punggung putranya, juga mencium pucuk kepalanya. Jangan menangis sayang, Mami akan tidur sama Evan. Erik melebarkan matanya. Dia menggelengkan kepalanya sambil melihat ibu putranya itu dengan tatapan memelas. Sayang, bagaimana denganku? Riana menoleh melihat Erik. Ditariknya dua sudut bibirnya, lalu memandang sekilas sang putra yang bergelayut manja padanya. Maaf, tapi sekarang banyak media menyerangku. Aku tidak ingin mereka mendapat kesempatan menjatuhkanku lagi. Erik, aku hanya bisa izinkan Diane dan Evan yang tinggal denganku. Jadi, tolong kalau kau takut mereka akan membicarakan soal kita, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Aku akan buat konferensi pers dan menjelaskan hubungan kita. Riana memejamkan matanya dan menggeleng. No, jangan, aku tidak bisa. Erik berdiri, laki-laki itu berkecak pinggang dan memegangi kepalanya. Matanya tidak lepas dari Riana yang menatapnya serius. Kalaupun kau jelaskan bahwa kita pernah menikah dan Evan adalah anak kita, mereka tidak akan menerimanya begitu saja. Kau pun tahu alasannya kenapa. Dan kalaupun mereka menerima bahwa Evan adalah anakku, mereka pasti akan menelusuri lebih jauh lagi dari ini. Erik, aku mohon, tolong mengerti. Aku sangat menyukai pekerjaanku. Aku tidak ingin. Kau suka desain? Aku tidak keberatan. Aku mendukungmu. Karena itu, aku membeli saham Glamorous atas namamu. Kamu tidak akan. Riana terperangah. Dengan mata yang lebar, ia menatap Erik. Apa kamu bilang? Kau apa? Kau membeli saham Glamorous atas namaku? Tanya Riana tidak percaya. Erik melipat bibirnya. Dia melihat Riana dan membuka tutup mulutnya, ingin menjelaskan. Diane, panggil Riana pada pengasuh putranya yang sedang membereskan pakaiannya. Tolong ajak Evan main keluar. Aku mau bicara sebentar sama Erik. Diane melihat kedua majikannya itu bergantian, lalu mengangguk dan mengajak Evan pergi.
Melihat pintu kamarnya sudah tertutup, Riana pun segera mengalihkan wajahnya pada laki-laki itu. Erik, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan itu? Untuk apa? Riana mengacak rambutnya. Dia benar-benar kesal atas tindakan Erik. Aku tahu kamu sangat menyukai pekerjaanmu di Glamorous. Aku juga sudah dengar spek terjangmu selama 2 tahun terakhir ini. Aku tidak bisa memberimu posisi di The Royal karena aku tahu kau akan menolaknya. Jadi Glamorous sepertinya hadiah yang lebih pantas yang bisa aku kasih buat kamu. Jelas Erik. Erik, apa aku memintanya? Hah? Enggak bisa. Aku tidak bisa. Kalau sampai ada yang tahu, orang-orang pasti tanya dari mana aku bisa punya uang sebanyak itu untuk beli saham. Ana, itu adalah hadiahku untukmu. Aku selalu merasa bersalah karena aku tidak pernah. Tidak perlu. Aku tidak butuh semua itu. Sekarang aku mohon padamu, ubah kepemilikan saham Glamorous. Aku tidak bisa menerimanya. Tegas Riana. Alis Erik menukik tajam. Ini adalah kali pertama dia tulus memberikan hadiah pada wanita. Baru kali ini pula dia ingin menyenangkan seorang wanita. Tapi yang diterima adalah penolakan. Erik benar-benar tidak bisa memahaminya. Kenapa? Kenapa kau bisa menerima hadiah dari Dimas tapi tidak dariku? Apa kau mencintai pria itu? Anak dari laki-laki brengsek yang hampir saja memperkosamu? Dada Riana memanas. Napasnya mulai bertambah cepat. Dia menatap nyalang laki-laki yang berdiri menjulang di sisinya itu, lalu menunjuk keluar. Keluar dari kamarku sekarang. Bibir Erik mengerut. Rasa jengkel, kecewa, dan cemburu berbaur menjadi satu. Laki-laki itu mengangguk-anggukan kepalanya dan tersenyum sinis. Kamu ingin aku keluar? Oke, fine. Dia melangkah lebar. Erik pun segera keluar dari kamar rawat Riana dengan dada yang menggebu marah. Brak. Erik membanting pintu kamar rawat inap itu. Riana terkejut dan memejamkan matanya untuk menetralkan emosi. Wanita itu mengusap wajahnya dan menghembuskan napasnya kasar. Kau tidak berubah, lirih Riana yang diiringi sebulir air mata yang dengan cepat dihapus. Tuan, mobilnya sudah siap? Langkah Erik berhenti. Dia mengangkat wajahnya dan melihat tajam asisten pribadinya yang berdiri menghalangi jalan. Laki-laki itu menghela nafas dan berkacak pinggang. Kau antar Ana dan Evan pulang, aku pergi dulu. Titah Erik lalu kembali melangkah. Derek mengerjap. Pergi? Kemana? Naik ke apa? Menyadari hal itu, laki-laki itu pun segera membalikkan badan dan menyusul atasannya. Tuan, Anda mau kemana? Apa saya antar Tuan dulu baru? Tidak usah. Kau antar Ana dan beri informasi pada bodyguard yang akan menjaga Ana. Erik segera masuk ke dalam lift yang sudah terbuka dan menutupnya. Derek yang hendak bertanya tidak lagi sempat melontarkannya. Laki-laki itu menipiskan bibir dan mengangguk-angguk. Oke, fine. Nanti kalau nggak tahu jalan, kan pasti telepon. Gumam Derek menenangkan dirinya. 2 jam kemudian Riana sudah berada kembali di apartemennya. Kilasan peristiwa 3 hari lalu berkelebat di kepalanya. Riana berusaha menguatkan diri. Perlahan dia menarik langkahnya ke ruang tamu. Tubuhnya sedikit bergetar, seolah laki-laki itu masih ada di situ. Riana terkesiap. Tubuhnya menegang saat dirasanya seseorang memegang tangannya. Keringat dingin menyeruak keluar dari pori-pori kulitnya. Kemana sih si Ayu ini? 2 hari gak kasih kabar, bikin orang khawatir aja. Gerutu Alex Raya berdiri di depan pintu rumah sekaligus kantor manajemen miliknya. Sebuah taksi berlambang burung biru berhenti di jalan depan rumah Alex. Laki-laki bertubuh atletis namun berhati flamboyan itu berkacak pinggang dengan mulut berkerut. Bagus, akhirnya datang juga nih Sontoloyo satu. Geram Alex Raya menggerak-gerakkan satu kakinya. Mas, maaf telat, seru Ayu dengan cengiran kudanya. Masih hidup loh. 2 hari kagak kasih kabar.
Seenaknya aja main matiin HP. Lama-lama gue citas juga lu, sewot Alex dengan mata lebar. Ayu tidak menggubris. Dia berjalan-jalan melewati Alex dan masuk ke rumah. Alis fotografer yang banting setir menjadi manajer itu berkerut ketika melihat cara Ayu berjalan. Yuk, kamu kenapa jalanmu kayak bebek gitu? Ambeyanmu kumat? Tanya Alex cemas dan bergegas membantu wanita itu untuk berjalan. Ayu melipat bibirnya. Wanita itu menggeleng dan tersenyum tipis. Aku gak apa-apa mas, salah gerak aja mungkin, sahut Ayu sekenanya. Salah gerak? Gerakan rajang maksudnya? Ledek Alex sambil terkikik karena goyanan sendiri. Wajah Ayu menegang. Dia melepas tangan Alex dari tangannya dan menundukkan dirinya di sofa. Gerakan rancang apaan? Jangan bercanda mas. Sorry, kamu kan gak punya pacar. Mau sama siapa coba? Ya kan? Sama gigolo. ATM-mu kan udah ludes setiap awal bulan, sahut Alex dibarengi tawa lepasnya. Ayu menelan ludahnya kasar, jantungnya berdebar cemas. Dia pun memaksakan senyum untuk menutupi kegelisahannya. Mas, ada apa kok? Mas miss call banyak banget, tanya Ayu mengalihkan pembicaraan. Apa yang kau lakukan di sini? Dengan berkacak pinggang, Wendy berdiri dan menghalangi jalan Xianli yang hendak masuk ke rumahnya. Matanya memicing menatap wanita yang berbalut jumpsuit merah marun dengan model top itu. Aku harus bicara dengan Elena. Wendy mendengus sinis. Bicara dengan Elena? Hah? Untuk apa? Untuk pamer bahwa kamu sama Erik berbaikan? Begitu? Xianli mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? Halah, tidak usah pura-pura. Aku tahu kalian sudah berbaikan. Aku lihat sendiri kemarin dia belanja pakaian wanita. Kalau bukan untuk kamu, untuk siapa lagi? Dia bukan tipe laki-laki seperti Rohan. Aku tidak tahu apa kesalahan anakku sampai kau menikamnya dari belakang. Anakku sudah membantumu berbohong di depan publik supaya kau tidak malu karena tindakan bodohmu di gala. Tapi apa? Kau justru... Xianli membalikkan badan dan langsung melangkah pergi tanpa pamit. Mata Wendy melebar kaget karena sikap arogan sang artis. Xianli, dasar tidak tahu diri, umpat Wendy dan memandang mobil Xianli yang melaju dengan geram. Beberapa waktu kemudian Xianli sudah terlihat di kantor WOW, tempat yang biasanya didatangi Erik bila laki-laki itu harus mengurus masalah pekerjaan. Anda Nana Xianli bukan? Ada yang bisa saya bantu? Seorang staf yang melihat kedatangan wanita itu segera berlari dan menyapa. Mana Erik? Tuan Jenkins? Tanya staf itu dengan alis bertaut. Beliau tidak ada di sini, Nona. Tidak ada di sini? Benar, Nona. Tuan Jenkins jarang datang ke sini sejak Tuan Newton mengambil alih. Siapa? Newton? Staf itu mengaku. Benar, Nona, Tuan Derek Newton. Kalau begitu, ada di mana Erik? Staf itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana bisa dia tahu keberadaan sang bos? Dia bukan sekretaris ataupun asisten pribadinya. Saya tidak tahu, Nona. Saya hanya... Xianli kembali melangkah. Wajahnya begitu dingin dan seram. Beberapa orang karyawan yang melihatnya menyingkir dan tidak berani menatap wanita itu. Brak. Kau yang namanya Derek Newton? Derek yang terkejut karena pintu kantor dibuka kasar, menatap tidak suka wanita itu di depannya. Nona Xianli, ini kantor WOW, bukan toilet umum. Anda tidak bisa masuk sembarangan tanpa permisi, tegur Derek. Artis itu menaikkan alis. Perlahan dia berjalan mendekati Derek dengan bibir tersenyum sinis. Kau berani menegurku? Memangnya siapa dirimu, ha? Kalau kau tidak mau aku pecat, cepat katakan di mana Erik, sentak Xianli. Saya bekerja untuk Tuan Jenkins, bukan untuk Anda. Jadi Anda tidak memiliki hak untuk memecat saya. Saya berhak menegur siapa saja yang masuk ke kantor WOW tanpa izin, tegas Derek tanpa takut. Xianli terbakar amarah. Wanita itu meraih laptop Derek dan melemparnya ke lantai. Brak. Nona Xianli,